Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Trihandayani dengan NPM 22110000210025. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan kalimat efektif. Pengertian penulisan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan atau pesan atau perasaan maupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pemberi pesan. Ada beberapa ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, menggunakan aturan serta ejaan yang berlaku. Yang kedua, menggunakan diksi ataupun pilihan kata yang tepat. Yang ketiga, struktur bahasa atau alur pemikirannya yang logis serta sistematis. Selanjutnya, terdapat kesejajaran bahasa yang digunakan. Ada juga penekanan pada ide pokok, penggunaan kata lebih hemat, struktur kalimat bervariasi, dan unsur kalimat yang digunakan berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Pengejaan. Nah, ejaan merupakan suatu aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Pemakaian ejaan. Pemakaian ejaan yang pertama ada pada huruf kapital. Penggunaan huruf kapital bisa dari huruf vokal ataupun konsonan. Contoh pemakaiannya sebagai berikut. Huruf kapital dipakai di awal kalimat, contohnya aku lapar. Terdapat pada kata aku di awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai di awal petikan langsung. Contohnya, Jenny berkata, tanda petik, besok aku tidak masuk sekolah kepadaku. Nah, pada kalimat besok aku tidak masuk sekolah terdapat dua tanda petik. Dan pada kata besok terdapat huruf kapital. Selanjutnya yang ketiga, huruf kapital dipakai di huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan serta kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan, contohnya Allah. A-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya huruf miring. Contoh pemakaiannya sebagai berikut. Huruf miring biasa dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya majalah biasa. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk penegasan kata. Contohnya huruf pertama kata aku adalah A. Yang ketiga, huruf miring dipakai di nama ilmiah. Contohnya politik divide et impera. Pengimbuhan. Afiks atau imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata, entah di awal, di akhir, di tengah, atau di gabungan antara tiga imbuhan itu untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata yang pertama. Pemakaian imbuhan dapat mengubah kelas kata, kata benda. Misalnya, setelah diberi imbuhan bisa menjadi kata kerja, kata sifat, atau lainnya. Contoh, darah pada kata benda menjadi berdarah pada kata sifat. Indah pada kata sifat menjadi seindah-indahnya kata keterangan. Atau mandi pada kata kerja dan menjadi pemandian pada kata benda. Penulisan kata depan atau preposisi. Preposisi berasal dari bahasa Latin yakni praepositio, yang dalam bahasa Inggris put in front, artinya diletakkan di depan. Kata depan atau preposisi ini didefinisikan sebagai kata penghubung yang menunjukkan hubungan antara kata benda
atau kata ganti dengan kata lainnya dalam sebuah kalimat. Jenis-jenis kata depan. Ada kata dasar terdiri dari, di, dengan, ke, oleh, pada, dan lainnya. Preposisi gabungan terdiri dari kepala, daripada, oleh karena itu, antara, dan lainnya. Kata berafiks terdiri dari bersama, beserta, menuju, menurut, dan lainnya. Aturan penulisan kata depan. Kata depan di, ke, dan dari tidak disambungkan tetapi dipisah dengan kata di belakangnya ketika menunjukkan arah, tempat, waktu, dan tempat. Contoh, di kata depan ini, di luar, di dan luar dipisah, di sana, di dan sana dipisah, dan lain-lain. Lalu, aturan pisah ini dikecualikan untuk kata depan yang sudah lazim seperti kepada, daripada, dipukul, dan lainnya. Begitu juga ketika kata depan bertemu imbuhan dari sebuah kata. Contohnya, dibeli, gabung, di dan beli digabung jadi satu, dibawa, dilepas, keluar, kelepas, dan lain-lain. Lalu ketika kata depan akan digunakan pada judul, maka penulisannya harus menggunakan huruf kecil. Contohnya, ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Jadi mereka dipisah, di balik batu. Contoh penggunaan kata depan dalam kalimat yang pertama, Dandang pulang kampung ke Tasikmalaya. 2. Saya pergi ke sekolah dengan bersepeda. Ke sekolah, ke dan sekolah dipisah. Dan lain-lain. Selanjutnya, kata sambung atau konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, ungkapan dengan ungkapan, atau kalimat dengan kalimat. Kata hubung bukanlah kata yang asing. Kita sering menggunakannya untuk menyatukan dua kalimat dan membuat kalimat yang lebih ringkas. Jenis-jenis kata hubung. Ada kata hubung adiktif, waktu, pertentangan, pilihan, tujuan, sebab, akibat, urutan, syarat, tak bersyarat, perbandingan, perbenaran, korelatif, penegasan, dan pembatas. Konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang menghubungkan suatu kata dengan kata, antar frasa atau antar klausa. Jenis konjungsi ini juga disebut konjungsi antar klausa, yang menghubungkan klausa induk dengan anak. Dilansir dari buku teks dalam kajian struktur dan kebahasaan. Konjungsi intrakalimat ada dua, konjungsi koordinatif dan subordinatif. Hubungan logis antar kalimat. Hubungan logis dalam paragraf adalah hubungan dalam rangkaian kalimat-kalimat yang ditata dengan baik dan masuk akal sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hubungan logis antar kalimat, pada dasarnya kata sambung yang digunakan harus mengacu ke kalimat terdahulu. Perlu dicatat bahwa tidak semua kata sambung dalam kalimat dapat digunakan untuk menghubungkan kalimat-kalimat dalam paragraf. Kata sambung antar kalimat dapat juga digunakan untuk menghubungkan paragraf yang satu dengan yang lain. Dalam penulisannya, kata sambung antar kalimat harus disertai koma. Kesejajaran satuan dalam kalimat. Yang dimaksud satuan adalah satuan bahasa. Unsur pembentuk kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan lain-lain dapat disebut satuan. Mungkin terjadi bahwa subjek, predikat, dan objek terdiri atas beberapa unsur. Tiap-tiap unsur itu juga dapat disebut satuan.
Struktur kalimat yang bernalar. Kalimat pada hakikatnya adalah suatu bahasa terkecil yang dipakai dalam berkomunikasi. Komunikasi itu sendiri setidaknya melibatkan pihak pertama dan pihak kedua. Komunikasi akan berjalan dengan baik apabila hal yang disampaikan oleh pihak pertama diterima dengan utuh oleh pihak kedua. Untuk mencapai tujuan itu, ada beberapa syarat yang dipenuhi. Salah satunya adalah informasi yang disampaikan oleh pihak pertama harus menggunakan kalimat yang bernalar atau logis. Syarat ini mutlak, karena jika tidak, informasi yang diterima pihak kedua dapat salah atau justru informasi sebaliknya yang tertangkap. Sekian penjelasan dari saya.